Hai guys, jadi di video ini saya akan mengulas atau mereview buku yang berjudul Negeri Lima Menara. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol like and subscribe. Oke, jadi dalam mengulas atau mereview buku, ada beberapa poin-poin penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, identitas. Yang kedua, orientasi. Yang ketiga, tafsiran. Yang keempat, evaluasi. Dan yang terakhir, rangkuman. Oke, jadi langsung aja ke videonya. Yang pertama, identitas. Judul buku ini yaitu Negeri Lima Menara, penulisnya Ahmad Fuadi, tahun terbit 2009, penerbitnya PT Gramedia Pustaka Utama. Jumlah halaman pada buku ini yaitu 423 halaman. Novel Negeri Lima Menara yang dikarang oleh Ahmad Fuadi merupakan novel yang diangkat dari kisah nyata. Bahkan telah difilmkan pada tanggal 1 Maret 2012. Yang kedua, orientasi. Novel ini menceritakan tentang kehidupan Alif saat menjadi santri dan bertemu temannya dari berbagai daerah. Yang pertama, Raja dari Medan, kedua Said dari Surabaya, ketiga Dul Majid dari Sumeneb, Atang dari Bandung, Baso dari Gua, yang menuntut ilmu di Pondok Pesantren Madani, Ponorogo, Jawa Timur, yang jauh dari rumah dan berhasil mewujudkan mimpi untuk menggapai jendela dunia. Yang ketiga, tafsiran. Novel ini menceritakan tentang Alif yang baru saja lulus dari bangku SMP. Alif membuat kesepakatan dengan sahabatnya yang bernama Randai untuk sama-sama melanjutkan pendidikan ke SMA. Namun, semua impiannya pupus begitu saja ketika amatnya, Ibu Alif, memintanya untuk melanjutkan pendidikan ke pondok pesantren. Dan disitulah perdebatan antara Alif dan amatnya terjadi, sehingga Alif memutuskan untuk berdiam diri di kamar dan mogok makan, berharap hati orang tuanya luluh dan mengizinkan untuk Alif melanjutkan ke bangku SMA. Tapi hal itu sia-sia saja. Hingga suatu hari, Alif mendapatkan surat dari pamannya yang sedang menempuh pendidikan di Kairo, Mesir. Surat itu berisi tentang saran agar Alif melanjutkan pendidikan di Pondok Madani yang letaknya di Jawa. Setelah membaca surat tersebut, ia berpikir, jika harus melanjutkan ke pondok pesantren, ia akan melanjutkan ke Pondok Pesantren Madani saja. Dan hal itu disetujui oleh orang tuanya meskipun dengan berat hati. Setibanya di Pondok Pesantren Madani, hati Alif rasanya semakin kacau dan hancur. Tempat yang ia datangi menurutnya benar-benar mirip dengan penjara yang akan menahannya selama beberapa tahun. Hal itu pun menjadikan Alif lebih banyak menyendiri dan larut dalam kesedihannya. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, semua semakin berubah saat kelas pertama dimulai. Ustadz Salman diikuti semua murid lainnya tak henti-hentinya meneriakan mantra yang benar-benar membuat hati Alif luluh, yaitu manjada wajada, yang artinya sesiapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Di Pondok Pesantren Madani, Alif bertemu dengan teman-teman baru yang bernama Raja, Dul Majid, Said, Atang, dan Baso. Mereka kerap kali disebut sebagai Sohibul Menara, yang dalam bahasa Indonesia artinya pemilik menara. Di menara itulah mereka sering berkumpul atau sering bermain untuk sekedar menghafal, belajar, melancarkan bahasa Inggris atau bahasa Arab yang merupakan bahasa sehari-hari di Pondok Pesantren Madani. Tahun pertama di Pondok Pesantren Madani, mereka lewati dengan penuh cobaan dan tantangan, tetapi mereka mampu melewatinya dengan semangat dan persahabatan yang semakin kuat. Hingga suatu hari, Baso keluar dari Pondok Pesantren Madani. Dikarenakan neneknya yang sudah sakit-sakitan, ditambah lagi perekonomian yang tidak mendukung. Dengan berat hati, mereka melepaskan sahabatnya. Kepergian Baso inilah yang membuat Alif dan Sohibul Menara lainnya merasa terdorong untuk segera keluar dari pesantren Madani
dengan cepat dan tentunya dengan hasil yang memuaskan. Hingga kemudian mereka sama-sama menjadi orang yang sukses. Di bawah Menara Madani, para Sohibul Menara berpikir visioner dan bercita-cita besar, yaitu menaklukkan dunia. Dengan ketekunan dan kerja keras mereka, hal ini bisa tercapai. Karena ketekunan mereka semua, cobaan dan rintangan yang tak henti-hentinya menghadangi berhasil mereka lalui dengan semangat dan ketekunan mereka. Ditambah lagi dengan satu mantra luar biasa yang selalu membangkitkan semangat mereka, yaitu manjada wajada. Akhirnya mereka semua dapat meraih cita-citanya. Selang beberapa tahun kemudian, Alif bertemu lagi dengan kawan-kawan lamanya yang sering disebut Sohibul Menara di tempat yang mereka pernah impikan bersama, ranah Eropa. Yang keempat, evaluasi. Kelebihan dari novel ini yaitu dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai kehidupan pesantren. Dengan novel ini, penulis juga menyampaikan gambaran nyata mengenai kehidupan pesantren modern yang mengajarkan, bahkan mewajibkan para siswanya untuk memperdalam bahasa asing, contohnya bahasa Inggris dan bahasa Arab. Kekurangan dari novel ini yaitu cerita dalam novel terkesan datar dan konflik yang tidak terlalu nampak dalam alur cerita, sehingga pembaca merasa tidak tertantang dengan adanya konflik yang ada. Yang terakhir, rangkuman. Buku ini disarankan untuk dibaca bagi kalangan pelajar, anak-anak maupun orang tua. Novel berjudul Negeri Lima Menara memuat nilai-nilai religius, kedisiplinan, tanggung jawab, dan kerja keras dalam meraih impian. Karena novel ini sangat baik untuk bahan bacaan bagi semua kalangan.